sholat yang baik itu akan bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Loh, lah itu nyatanya sholat tapi maling juga. Berarti sholatnya belum benar. Sholat yang benar akan memberkas di dalam hati dan pikiran. Ketika orang sholat, mereka berpikir, loh maling itu kan dosa. Loh jangan maling, kan itu larangan. Wong larangan kok dilanggar. Sehingga ketika orang punya sholat, yang benar itu adalah mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat, belum tentu dia mendirikan. Orang yang mengerjakan sholat berarti bisa jadi bisa karena sebab lain. Mungkin maaf karena pengen disanjung, pengen dilihat orang, pengen ditampakkan kepada orang bahwa sholatnya yang paling bagus, bacaannya yang paling bagus. Tapi kalau mendirikan sholat totalitas. Perintah sholat itu awalnya juga diberikan langsung kepada Nabi kita. Yang lainnya lewat malaikat Jibril. Tapi sholat langsung Allah memanggil Muhammad ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena begitu pentingnya sholat. Yang membedakan orang Islam dan bukan Islam itu hanya sholat saja. Yang lainnya tidak. Udah syahadat punya aja. Setiap orang bisa syahadat. Tapi yang membedakan hanyalah sholatnya. Kalau orang sholat berarti dia Islam. Dan manakala nanti di yaumul hisab, maka yang akan dihisab pertama adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka bisa dipastikan semua amalannya pasti bagus. Maka tadi dikatakan sholat yang baik itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya tidak bagus, maka bisa berarti mungkin amalan yang baiknya kurang. Maka nanti mungkin akan dilakukan hisab tambahan. Tapi habis diberikan, kalau sholatnya bagus, pasti amalan yang lainnya bagus. Maka sholatlah sebelum disolatkan. Dan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi kalau dia sholat berarti dia menegakkan agama. Kalau Anda sholat berarti agama Anda bisa dipastikan lurus. Tapi kalau Anda tidak sholat, maka bisa dipastikan agama Anda bengkok. Begitu. Dan sholat itu juga akan bisa mendidik kita disiplin. Kalau jam 10 karena saking sregebnya mau sholat duhur, ya belum bisa. Alasan apapun sholat duhur jam 10 tidak bisa diterima. Kan sregep, ya sregep bukan berarti jam 10 sholat duhur. Karena lupa, karena trader sholat subuh jam 8, ya enggak bisa. Orang yang sholat maka akan menjaga waktunya agar bisa on time. Tepat waktu itu, di awal waktu itu, kalau misalnya Isya ada jam 7, maka jam 8 itu masih di awal waktu. Sholat juga akan bisa membuat kita menjadi cerdas. Sebuah cerita ketika ada orang sholat, darah yang mengalir ke otak itu ternyata tidak selalu setiap saat. Dan ternyata ada sebuah penelitian yang awalnya tidak disengaja, Profesor Leon, bahwa ketika orang sholat itu ternyata darah mengalir ke otak. Dalam keadaan normal, darah itu tidak mengalir ke otak.
profesor tersebut tahu betul bahwa ketika otak tidak teraliri darah atau bagian tubuh manapun tidak teraliri darah, maka pasti akan busuk. Karena darah adalah transportasi yang digunakan untuk mengirimkan nutrisi ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau ada organ tubuh satu pun tidak teraliri nutrisi, maka pasti akan busuk. Dan sepengetahuan secara akademik, ternyata dalam keadaan normal otak tidak teraliri darah. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka pada saat sholat darah mengalir ke otak. Artinya ketika orang itu ahli sholat, maka dia pasti pintar dan cerdas. Maka sholat, amalan yang tidak butuh biaya banyak itu adalah sholat dan sabar. Kenapa? Ya karena tidak butuh biaya apa-apa, tidak butuh usaha yang lebih berat. Dan sholat yang benar akan memberkas di dalam tubuh kita, di dalam perilaku kita, sehingga orang yang rajin sholat pasti terjaga apapun perilakunya. Sholat juga mendidik kita untuk sabar, karena waktu sholat itu paling banter cuma 5 menit, tidak banyak. Dan ketika orang sholat, semuanya harus terlewati, syarat dan rukunnya harus terpenuhi dengan baik. Nah itulah orang yang sabar akan bisa melihat bahwa ternyata sholat butuh sabar. Sholat merupakan komunikasi efektif antara makhluk kepada Tuhannya, Sang Kholik. Maka pada saat sholat seharusnya tidak ada komunikasi yang lain. Masa sholat tidak dijadikan status, masa sholat harus dipamer-pamerkan. Kenapa? Karena sholat itu adalah komunikasi mutlak yang tidak bisa tergantikan dalam kondisi apapun juga. Orang sholat sudah ditentukan menghadap kiblat, berwudu, bersuci, salah satunya berwudu, menutup aurat, sehingga orang yang sholat pasti akan tertata. Sholat di bulan Ramadan dilipat gandakan. Maka seharusnya ketika bulan Ramadan orang menghadirkan sholat di dalam hatinya. Assalamualaikum.